Pemirsa, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Widagda di Dayat News. Peristiwa kekeringan di berbagai daerah Indonesia kian menjadi-jadi. Kekeringan ini tak lain disebabkan oleh peristiwa El Nino yang juga mengakibatkan berbagai daerah kekurangan sumber air. Khususnya di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sumber warga mengalami kekeringan, sehingga warga perlu memperdalam galian sumber air. Dan untuk informasi lengkapnya dari Kecamatan Tayu, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan reporter kami di sana, yaitu Nadia Anggita. Untuk Nadia, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Dimas Adi Widagda dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan bahwa di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ini telah mengalami kekeringan sejak beberapa minggu terakhir. Di sini saya akan langsung berbincang dengan salah satu warga di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, kepada Mas Alfian. Ya, baik Mas Alfian. Mas Alfian bisa menjelaskan ada berapa banyak warga di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten ini yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih, Mas Alfian? Di sini yang mengalami kekeringan kurang lebih 30 warga, tepatnya lagi di Desa Dororejo. Jadi selama 1 minggu ini kami mendapatkan air bersih dari warga desa sebelah yang masih bisa mendapatkan air bersih. Apakah bencana kekeringan ini sudah terjadi sejak tahun ke tahun atau baru tahun kali ini, Mas Alfian, hingga sulit sekali dalam mendapatkan air bersih, Mas Alfian? Untuk tahun ke tahun dulu juga pernah mengalami kekeringan seperti ini, tapi tidak dengan separah pada tahun ini. Ya, baik. Apa harapan Mas Alfian untuk kedepannya dalam mendapatkan air bersih itu melalui memperbaiki saluran air bersih atau bagaimana, Mas Alfian? Untuk harapan saya kedepannya selama ada kemarau panjang, saya sebagai perwakilan Desa Dororejo ini bisa memperbaiki saluran air terlebih dahulu untuk mendapatkan air bersih meskipun sangat sedikit keluarnya, dan semoga mudah-mudahan pemerintah memprioritaskan apa yang dikeluhkan masyarakat pada ini. Ya, baik, terima kasih sekali Mas Alfian. Jadi warga sendiri di Desa Dororejo ini mengharapkan pemerintah untuk mendapatkan saluran air bersih. Jadi sebetulnya di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten ini sudah ada sumber mata air. Namun dalam kondisi kemarau panjang, kondisi saat ini, jadi warga debitnya menurun dan tidak mencukupi untuk kebutuhan warga sekitar, dan mengharapkan warga Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati untuk mendapatkan air bersih seperti PDAM. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Dororejo, dan kembali lagi ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Jalan rusak yang berada di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi perhatian warga. Diberitakan bahwa jalan tersebut sudah lama rusak dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jalan mengalami kerusakan dikarenakan menjadi sarana utama transportasi kendaraan-kendaraan berat. Kerusakan jalan mengakibatkan transportasi menjadi terhambat dan rawan akan kecelakaan. Untuk informasi lengkapnya, kami akan mengajak Anda bergabung dengan reporter kami Pratiwi Damayanti. Pratiwi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang pemirsa dan juga Dimas Adi. Di sini saya akan memberitakan tentang kondisi jalan yang ada di Desa Jepatlor ini, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Jalanan ini memang rusak cukup parah dan juga banyak sekali lubang yang ada di jalan ini. Oleh karena itu, para pengendara dan juga para warga saat melintas di jalan ini harus diwajibkan ekstra hati-hati saat melintas di sini. Karena kalau tidak berhati-hati bisa menimbulkan kecelakaan atau bisa jadi terjatuh saat melintas di jalan ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Nadine, salah satu warga yang ada di Desa Jepatlor ini. Baik, Mbak Nadine, berapa lama sih kira-kira kondisi jalan ini rusak?
Kira-kira jalanan ini rusak udah sekitar 2 tahunan. Sebelumnya sudah mengalami kerusakan, tetapi yang mengalami kerusakan cukup parah itu tahun ini. Oke, kalau begitu, apakah Mbak Nadine merasa kurang keberatan atau merasa terganggu saat melintas di jalan ini? Pastinya merasa terganggu, karena jalanan rusak seperti ini kan bisa memperlambat dan menghambat orang-orang berkendara. Apalagi banyak orang yang jatuh akibat jalan rusak seperti ini. Oke, kalau begitu, apa sih kira-kira penyebab kondisi jalan di Desa Jepat Lor ini rusak? Penyebab utama jalan di Desa Jepat ini rusak mungkin banyaknya kendaraan truk yang melewati jalan ini dan kurangnya perawatan jalan ini. Oke, kalau begitu harapan Mbak Nadine apa buat jalan ini? Harapan saya ke depannya semoga pemerintah cepat memperbaiki jalan di Desa Jepat ini, karena ketika hujan itu banyak genangan airnya dan bagi pengendara motor pasti tidak bisa membedakan ini lubang atau genangan air biasa. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Nadine atas waktunya dan terima kasih juga telah memberikan info mengenai kondisi jalan rusak yang ada di Desa Jepat Lor ini. Baik, segitu dulu pemirsa yang saya sampaikan tentang informasi yang saya dapat mengenai kondisi jalan yang ada di Desa Jepat Lor ini. Kembali lagi ke studio.